Kasus penganiayaan ini terjadi pada Sabtu 4 September 2021 di Kelurahan Gantara, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban harus merintih kesakitan dan dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf, Goa setelah mata kanannya mengalami luka akibat dianiaya oleh orang tua kandungnya sendiri. Kejadian bermula setelah prosesi pemakaman kakaknya selesai digelar. Saat itu warga dan keluarga yang datang melayat di rumah pelaku mendengarkan suara jeritan anak kecil yang merintih kesakitan dari dalam rumah. Saat itulah terlihat ibu korban menganiaya anaknya sendiri dengan melukai mata sang anak. Saudara, beberapa waktu masyarakat dihebohkan dengan video penganiayaan yang viral di media sosial. Terlihat di dalam video, orang tua kandung dari korban tega menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia 6 tahun hingga mengalami luka di mata bagian kanan. Diduga kedua orang tua dari korban menganut ilmu hitam. Lalu bagaimana kronologi dari kasus ini? Ikuti penelusuran kami. Tim gelar perkara menggali fakta pada pihak kepolisian. Polisi membenarkan jika para pelaku menganiaya korban hingga saat ini korban dirawat intensif. Nah, awal mula kejadian ini akhirnya terungkap. Jadi awal mula kejadian kekerasan terhadap anak di bawah umur, awal mulanya itu ada laporan dari paman korban atas nama Joko Purwanto. Jadi pada saat itu melapor ke Polsek, kemudian Polsek turun ke TKP. Kebetulan TKP adalah di rumah korban. Jadi awal mulanya adalah setelah pasca pemakaman kakak korban, kemudian korban dan orang tuanya kembali ke rumah. Di dalam rumah tersebut, di ruang tamu, jadi ibu korban itu berhalusinasi, menganggap bahwa ada yang merasuki ke tubuh korban. Korban kan kebetulan anak di bawah umur 6 tahun, menganggap ada yang dirasuki, kemudian dia dudukan si korban ini di pangkuan ibunya. Kemudian ibunya berhalusinasi untuk mengambil sesuatu benda yang ada di mata sebelah kanan korban. Nah, kemudian melukai dengan jari tangannya. Sebenarnya motif dari para pelaku ini apa, Pak, melakukan kekerasan itu? Jadi motif para pelaku itu yang terutama dari ibu korban, yang pelaku penganiayaan dengan menggunakan jari yang melukai mata sebelah kanan adalah berhalusinasi, menganggap bahwa anaknya itu kerasukan sesuatu hal gaib. Nah, kemudian dia dengan cara mengeluarkannya itu dengan cara melukai mata sebelah kanan dengan jarinya sehingga sampai keluar darah. Kondisi psikis para pelaku, kami di Polres Goa sudah menetapkan 4 tersangka, terdiri dari ibu, bapak, paman, dan kakek korban. Untuk ibu dan bapak korban, kami lakukan observasi ke Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar untuk mengetahui apakah ada gangguan kejiwaan atau tidak. Sementara untuk paman dan kakek korban sudah dilakukan di penahanan di Mapores Goa. Dari penyidik sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman karena saya memisahkan antara tindak pidana yang terjadi dengan ilmu hitam. Tentunya untuk ilmu hitam tersebut ataupun aliran sesat, penyidik kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenak dan MUI untuk turun ke lapangan dan menggali informasi secara langsung apakah memang ada terkait aliran sesat ataupun ilmu hitam. Tentunya nanti kami akan menerima kajian, apakah itu kajian dari MUI, apakah di sana terdapat adanya aliran sesat ataupun ilmu hitam. Untuk kematian dari kakak korban memang 1 hari sebelum kejadian kekerasan terhadap anak tersebut. Memang tanggal 31 Agustus didapati memang kakak korban meninggal dunia, kemudian dimakamkan tanggal 1 September.
Untuk proses kematian kakaknya tersebut kemarin alhamdulillah dari pihak keluarga juga sudah membuatkan laporan secara resmi diwakili oleh omnya, pamannya yang atas nama Joko Purwanto melapor secara resmi ke Polres dan itu sedang dalam penanganan penyidik juga. Pelaku sendiri diamankan langsung di rumahnya masing-masing. Pada saat itu diamankan dulu di Polsek, kemudian langsung dibawa ke Polres, kemudian langsung diproses hukum terhadap para pelaku. Korban anak pada saat itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka di bagian putih mata sebelah kanan. Kemudian dilakukan perawatan. Alhamdulillah kemarin sudah dilakukan operasi terhadap mata sebelah kanannya. Kemudian sekarang dalam masa pemulihan. Untuk dari penyidik juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendampingi korban terkait masalah pemulihan traumanya ataupun trauma healing. Kekerasan terhadap anak kami jerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT junto pasal 55, 56 KUHP atau pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Dari 4 pelaku, salah satu pelaku yakni kakek korban mengaku dirinya hanya mengikuti instruksi ibu korban untuk melukai korban. Pelaku berdalih tidak menahu soal ilmu hitam. Yo jari itu duk matana cucunta. Kaya itu duk na mak na. Mak na di. Iya mak yang kira-kira kamu jangan na. Iya. Lihat kau dikelak ni kamu aja. Mungkin. Tapi ngapa na aku lisu? Yo. Anu ko dia apa? Ini akan hanya kamu aja. Tidak pasti kena apa ya bang. Masuknya aja mak na. Aneh ki junta, nani apa nyong apa na harus nitiga lah. Kamu dimudi kamu aja, nak kena mati lagi nak bukaki. Nah, bila kamu jangan orang kamu aja, jadi kamu aja. Aneh kan nani anu kodi. Iya. Selalu menjo ni yakini kana ni percaya kana ni anu kodi kan menjo atau beru pi. Beru pinjau kan jo matana beru pi. Pinjau na. Mundi-mundi na pasti lagi di mana na. Aku kena aku kena cici kamanya kiri yang kamanya. Kena jadi oti kamanya kiri kamanya. Cici piring kamanya lawe. Kena man tipna ke tina. Konak ke make ba anu make tina. Konak ke malah kamak nanya. Konak ke tina kudu malah ke sapingku baru susu. Bari bahasa Korea di kudu. Bari bahasa lampak, kalau yang minro ngandre, tinro, di bahasa bayar tinro. Tapi aneh kan ni kana ni pangisengang. Puna nani ni kana ni pangisengang. Apa nagap nyo betul pangisengang anjo? Isi menjemak na bayar. Kemana kayo na mak nanya, malah kayo. Beranak ketina. Contoh ini ya, memang tidak kena apa-apa. Cuma langsung ini dari mak nak kana ni anu ko di kamanjo atau di kamar. Kaya kemana na sini nganu na kalau lemah boleh. Ya apa main na maribaw ko ya main nganu. Betul juga main tina medyo na anak ka. Kali sini bali di di apa na, dibatun juga kanan ngali. Tidak begini kan ngali ay. Pacci nyawa ko ko ngula nganu di ko na lang balagi ko na ko manjo. Pacci nyawa ko. Saba panggawanan jemak na ka tahu tanggung. Pasan tu menjadi nak teman jadi ini nak hari ini nak pernah bagi punya fokus aku yang jangan ku jawab perangku kulit aku pernah jawab air mana mati mai aku kemonjo pun jangan kemak ni ya lalu berani papa ni lain aku lepas saya mana pemerintah yang mari polisi yang baru lepas saya tiap kilo pasan berjual mai pun bagi fokus aku dulu. So, pacci nyawa aku lang sini ke jumpa kamu.
Sementara itu, kondisi korban kian membaik setelah menjalani operasi mata. Saat ini, Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA Sulawesi Selatan turut memberikan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan trauma pasca kejadian. Sangat disesalkan ya kejadian yang menimpa anak ini terjadi lagi, kekerasan yang terjadinya di dalam keluarga. Nah, sebetulnya ini salah satu gambaran betapa anak itu sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Pengobatannya ataupun ritual mistis ya. Tapi kemudian ternyata lagi-lagi anak yang paling mudah untuk menjadi sasaran. Nah, ini gambaran bahwa anak-anak di mana-mana pun berada ya, termasuk juga di daerah-daerah itu sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk dari orang-orang yang terdekat di masyarakat yang masih menganggap bahwa anak itu menjadi milik orang tua. Sehingga dijadiin apapun juga orang tua berhak gitu ya. Ini sebetulnya yang harus kita cegah karena anak juga punya hak untuk hidup, punya hak untuk memutuskan apapun yang yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kembali ke kasus ini, sebetulnya ini juga dampak dari adanya kepercayaan orang tua ya. Untuk aliran-aliran tertentu. Nah, ini yang menurut kami juga perlu diselesaikan sehingga anak tidak menjadi korban kembali seperti itu. Kekerasan atau penganiayaan lagi terhadap anak. Iya. Di sini kita bisa melihat peran masyarakat. Peran masyarakat di sekeliling anak, peran tokoh agama dan aparat-aparat untuk melihat memantau kondisi keluarga-keluarga termasuk kondisi-kondisi anak yang punya kerentanan. Jadi contohnya dalam hal ini, sebetulnya kan keluarga ini oleh masyarakat sudah diidentifikasi sering melakukan ritual-ritual yang aneh gitu ya. Nah, di sini mungkin memang kepekaan masyarakat, kemudian juga antisipasi dari tokoh agama dan pemerintah setempat untuk segera mengidentifikasi aktivitas keluarga-keluarga seperti itu. Sementara itu, dari kacamata kriminolog, perbuatan pelaku adalah tindak kejahatan yang seharusnya mendapatkan hukuman sangat berat karena melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri. Terkait dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Goa ini, tanggapan dari Ibu seperti apa melihatnya? Ya, saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, melihat ini tentu ya, pertama memang dari sudut hukum pidana ya, kejahatan. Meskipun di situ juga ada kriminologinya. Dalam artian kenapa sih orang melakukan kejahatan ini, kan gitu ya. Ini kan spesifik ya. Memang kalau melihat perbuatannya hukum pidana ya penganiayaan berat, penganiayaan yang menimbulkan luka berat dan direncanakan terlebih dahulu menurut saya. Ya, jadi itu kan kalau pakai itu saja di KUHP 7 tahun. Tapi kok yang di media saya lihat kok 5 tahun kemudian diperberat dengan diperberat lagi dengan sepertiga kan, harusnya kan gitu. Jadi kalau menggunakan undang-undang di luar KUHP yaitu perlindungan anak dan undang-undang KDRT ya, itu kan bisa juga. Tapi tentu harusnya lebih berat daripada yang ada dalam KUHP. Pemahaman masyarakat atau kepercayaan masyarakat atau cara-cara masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, untuk mendapatkan sejumlah uang, sejumlah kekayaan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak mau kerja keras kan gitu ya, ini kan gitu. Dan misalnya yang paling penting juga misalnya berkaitan dengan penggandaan uang, itu hampir sama kan. Kok percaya gitu kan? Kok bagaimana bisa percaya kalau penggandaan uang ini juga sama pasti ada dukunnya. Kan gitu kan, ada dukunnya. Dan ini harus didalami. Kan ini pelakunya itu kan orang tua dan kakek apa neneknya gitu kan ya. Nah, artinya kan di antara mereka apakah hanya mereka saja, di belakang itu siapa yang memberikan keyakinan bahwa bisa menyebutkan itu siapa, ada dukunnya apa tidak. Nah, berkaitan seperti ini juga sama ketika kita menghadapi suatu perkara penggandaan uang menjadi perkara pidana. Kan akhirnya merasa penipuan kan gitu ya. Kalau ini menjadi pidananya menjadi penganiayaan berat. Dan lebih berat lagi karena korbannya anak. Bagi hukum pidana, ini kan harus ada pemidanaan, harus ada pasal yang diterapkan karena kita memidana perbuatan itu jelas bahwa perbuatan itu
menimbulkan perbuatan yang melawan hukum itu menimbulkan luka berat. Belum lagi pemberat-pemberat itu kalau kita lihat dari trauma psikologis si anak itu sendiri yang amat berat sebetulnya. Lagi-lagi kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Orang tua tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun hingga mengalami trauma dan mengalami luka di mata sebelah kanan. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi setiap orang tua untuk tetap waspada dan pastinya harus memberikan kasih sayang terhadap anak untuk menghindari kekerasan fisik ataupun psikis terhadap anak. Nida Agreni, Nila Rustam, Kompas TV, Makassar.